Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Mulia. Semoga tidak sedikit membahas tentang boleh pakai kata. Perkenalkan nama saya Mistari Seksualiman bela diri kami. Perkenalkan diri saya Claudia. Ini komitmen dalam kaitan keterangan dan kami dan hak keamanan yang selalu Perkenalkan nama saya Alianto, seksi komitmen memakai dalam ketika berkendara. Di sini saya akan menjelaskan tentang Programmable Logic Control atau bisa dibilang dengan PLC, yang mana saya di sini menggunakan PLC bermerek Omron tipe CPE1E yang mempunyai 20 input dan output yang dibagi menjadi 12 input, 8 output. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu PLC. PLC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menjalankan proses industri tanpa harus ribet. Kita memasang perkabelan yang begitu banyak. Jadi dengan satu PLC itu kita bisa mengendalikan input dan outputnya. PLC juga sangat penting dalam aplikasi otomatis dan kontrol proses. Jadi dengan satu PLC ini kita bisa mengendalikan pekerjaan hanya dengan memprogram dari laptop, terus kita transfer wiring atau rangkaian menggunakan kabel PLC siap dijalankan. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut dengan rekan saya selanjutnya. Halo semuanya, di sini saya akan membuat video bagaimana proses wiring. Wiring adalah proses paling penting dalam instalasi listrik yang memastikan semua perangkat dapat berfungsi dengan baik dan benar. Langsung saja. Pertama, ini adalah jalur fasa. Ini kabel fasa kita pasangkan. Lalu kita pasangkan kepada bagian L1 di PLC input. Kemudian kabel warna biru kita pasangkan pada L2 PLC. Selanjutnya kabel fasa. Ini kabel fasa. Kita jumper. Dan untuk kabel metal kemudian kabel fasa kita sambungkan ke L1 di power supply. Lalu kabel netral kita pasangkan ke netral di power supply. Setelah itu kabel positif ini kita sambungkan ke bagian positif di power supply. Dan kabel negatif kita sambungkan di negatif power supply. Lalu ini common bagian input kita pasang di sini. Ini pas button
Kemudian yang pas button warna hijau ini pas button start, dan pas button warna merah pas button stop. Untuk kabelnya, di kabel yang warna merah ini bagian C, dan kabel yang warna kuning bagian NO. Ini juga sama. Dan ini disambungkan pada bagian positif di sini, dan untuk yang warna kuning kita sambungkan di input PLC. Kemudian kabel kuning yang ada di start kita sambungkan di alamat 00. Kemudian yang bagian stop kita sambungkan ke alamat 01. Lanjut kita pasang pada bagian input dulu deh, input. Nah, bagian kabel merah kita posisikan sejajar dengan kabel coklat. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Lalu kabel hitam sejajarkan dengan kabel warna biru. Dan kabel kuning sejajarkan dengan kabel yang berwarna hitam. Ini untuk input A0. A0 kita sambungkan pada alamat 0.02. Begitupun seterusnya. Nah, untuk pada bagian input sudah selesai, dan untuk kabel yang kuning A1 ini disambungkan pada alamat 03. Kemudian untuk kabel kuning pada bagian B0 kita sambungkan ke 04, dan untuk D1 kita sambungkan ke pada input bagian 05. Selanjutnya sekarang kita pasang pada bagian output. Untuk kabel merah ini pada bagian Y1, bagian Y1 kita sambungkan yang sejajar dengan kabel merah juga. Ini kita sambungkan ke positif. Ini pada bagian Y1 kabelnya dipasang sejajar dengan kabel yang warna hitam. Y1 kita sambungkan pada alamat output 04. Untuk bagian Y2 output ini kita sambungkan ke alamat 05. Dan untuk Y3 kita pasangkan ke alamat 06. Lalu terakhir ini Y4 kita pasangkan pada alamat 07. Dan yang merah ini kita sambungkan ke positif dan seterusnya. Nah, proses bagian output sudah selesai. Sekarang kita pasangkan common bagian output. Common bagian output ini kita pasangkan ke negatif. Nah, proses wiring sudah selesai. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan pada proses pneumatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pneumatik. Pneumatik adalah teknologi yang menggunakan udara untuk bergerak. Sumber udara yang digunakan di sini yaitu kompresor. Ini sumbernya dari sini. Kompresor tersebut mengubah udara yang dihirup menjadi udara tekanan. Nah, sini kita akan memasang selang-selangnya di sini ya. Karena wiringnya sudah selesai, kita akan menyambungkan selang-selangnya. Dan di sini kita menggunakan double solenoid 5/2, yang dimana 5-nya itu adalah katupnya dan 2-nya itu adalah kotaknya. Kita juga membutuhkan piston silinder
double acting ya guys, double acting. Yang dimana dimaksud double acting itu ada lubang masuk dan lubang keluarnya. Yang dimana lubang masuk itu untuk mendorong si piston maju dan lubang keluar itu untuk membuang udara agar si piston mundur. Kita menyambungkan ya, mau dari sumber udara. Kita sambungkan ke P, yang dimana itu adalah masuknya udara. Di sini kita pakai yang sesuai ukuran saja. Dan A, yang dimana itu bisa disebut Y3 untuk udara mendorong dari belakang. Dan untuk lubang B bisa disebut Y4, yang dimana biasanya udara meniup dari depan agar terbuang. Kita sambungkan lagi supaya ini mendapatkan udara agar semuanya berjalan ya guys. Pembacanya juga jangan salah. Biasanya itu adalah lubang untuk meniup. Kita sambungkan dengan lubang yang di belakang si double acting-nya. Nah, kita buktikan oleh udara. Kita akan menyalakan udaranya. Itu artinya udara berjalan di belakang, maksudnya benar ya, di posisinya di belakang, tidak terbalik. Ini udara pembuangannya itu buktikannya dari Y2. Maka piston akan mundur dan Y4 piston akan mundur. Selanjutnya kita akan menyambungkan dari wiring yang sudah teman saya rangkai dan pneumatik yang sudah saya selesaikan oleh teman saya lagi, yaitu Didianka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalina. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengecek tegangan DC, AC, dan mengecek jalur yang terhubung antara komponen menggunakan ampermeter digital. Sebelum ke praktik, kita kenalan dulu yuk. Apa sih ampermeter digital itu? Ampermeter digital merupakan pengembangan dari ampermeter analog. Pertama-tama, yang harus dilakukan adalah memastikan jalur pasang netral jangan sampai terhubung. Jika pasang menyala, maka netral harus mati seperti ini. Selanjutnya, atur posisi probe merah ke kanan dan probe hitam ke COM. Untuk mengecek tegangan AC, maka atur selektor ke posisi yang ada di gambar. Seperti ini, lalu dilanjutkan untuk mengecek tegangan yang masuk melalui PLC. Selanjutnya, kita akan mengukur tegangan DC, ubah selektor ke posisi seperti gambar tersebut. Untuk mengetahui nilai tegangan DC yang masuk melalui power supply, kita hanya perlu mengecek di jalur positif dan negatifnya saja. Selanjutnya, kita akan mengecek tegangan DC yang masuk melalui input dan output dari solenoid Y1, Y2, Y3, dan Y4. Pastikan tegangan yang masuk harus 24 volt. Dilanjutkan untuk mengecek tegangan DC melalui input dan output dari sensor A0, A1, B0, dan B1. Seperti ini. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui arus yang terhubung ke jalur positif dan negatif? Maka teman-teman bisa posisikan selektor ke arah simbol OHM dan select ke arah buzzer. Jika terhubung, dia akan berbunyi, dan jika tidak terhubung, maka layar display akan diam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemakaian ampermeter digital.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nawati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu program. Nah, program komputer atau tata olah adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Dan pada dasarnya, program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Oke, kita langsung buat programnya ya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Nah, langsung aja ke step by step. Nah, di sini kita memakai CP1E. Settingnya kita memakai E20. Adapun alamat yang kita pakai adalah yang pertama ada LD 0,00 pas-batan 1 dan AND not 0,01 pas-batan 2 dan AND not C000 lalu ada out W0,00 dan yang di bawahnya ada W0,00 yang kedua ada LD W0,00 dan ada LD 0,02A0 dan out 100,04 Y1. Dan yang ketiga ada LD 0,03A1 AND not 100,07 Y4 dan 100,06 Y3. Dan yang keempat ada LD0,05B1 dan pakai timer TIM 000 pagar 3. Dan yang kelima ada LD T000 dan AND not 0,02A0 dan 100,07 Y4 dan yang di bawah ada 100,07 Y4.
Selanjutnya ada AND not 0,04 B0 dan LD 100 0,07 Y4 dan 100 0,5 Y2. Dan yang selanjutnya ada LD 0,04 B0 dan di sini kita pakai CNT 000 pagar 5 dan yang di bawahnya ada LD C00 nyambung ke CNT. Nah, untuk cara kerjanya di sini adalah ketika pas button 1 ditekan, maka silinder A maju mendekati sensor A1. Dilanjut, untuk cara kerjanya di sini adalah ketika pas button 1 ditekan, maka silinder A maju mendekati sensor A1. Dilanjut, silinder B maju mendekati sensor B1. Delay 3 detik. Setelah itu, silinder B mundur mendekati sensor A0. Dilanjut silindernya mundur mendekati sensor A0. Ada terjadinya perulangan selama 5 kali. Dan ketika pas button 2 ditekan, maka akan berhenti. Nah, kita ke work online untuk mematikan program.